Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Maula. Saya dari jurusan Nadris Bahasa Inggris semester 4 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang abilitas guru. Oke, langsung saja. Definisi abilitas guru. Abilitas atau bisa juga disebut dengan kemampuan seorang guru mencakup berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajar dengan baik. Hal ini sangat penting agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Guru harus menguasai materi pelajaran, bisa menyampaikan informasi dengan jelas, dan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Selain pengetahuan akademik, guru juga perlu memiliki kemampuan mengajar yang baik, memahami psikologi siswa, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Guru yang memiliki kemampuan tinggi dapat menyesuaikan cara mengajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa, memberikan bimbingan yang tepat, serta membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Ada beberapa hal utama yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, kemampuan mengelola kelas agar pembelajaran berjalan tertib dan efektif. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang baik agar materi mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, kreativitas dalam mengajar supaya siswa lebih tertarik dan aktif dalam belajar. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk membantu pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dengan memiliki kemampuan atau abilitas ini, seorang guru bisa memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang baik dan mencapai hasil yang maksimal. Peran dan pentingnya abilitas guru dalam pembelajaran. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar materi pelajaran, tetapi juga memiliki banyak peran penting dalam membantu siswa belajar dengan baik. Ada beberapa peran utama yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, sebagai fasilitator. Guru membantu siswa memahami pelajaran dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk berpikir sendiri. Misalnya, saat mengajarkan konsep matematika, guru tidak hanya memberikan rumus, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi dan mencari cara terbaik dalam menyelesaikan soal. Yang kedua, sebagai motivator. Guru bisa membangkitkan semangat belajar siswa dengan memberikan pujian atau dorongan positif. Contohnya, jika ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, guru dapat memberikan apresiasi seperti, "Bagus sekali, kamu sudah berusaha dengan baik, teruskan ya." Hal ini membuat siswa lebih percaya diri dan semangat belajar. Yang ketiga, sebagai pengelola kelas, guru harus bisa mengatur kelas agar suasana belajar tetap nyaman dan tidak kacau. Contohnya, jika ada siswa yang sering berbicara saat pelajaran berlangsung, guru bisa mengubah posisi tempat duduk mereka agar lebih fokus untuk menggunakan metode belajar yang lebih menarik agar semua siswa tetap terlibat. Yang keempat, sebagai sumber belajar, guru harus memahami materi dengan baik dan mampu menjelaskan secara sederhana. Misalnya, saat mengajarkan pelajaran sejarah, guru tidak hanya membaca buku teks, tetapi juga menggunakan gambar, video, atau cerita menarik agar lebih mudah mengingat materi. Yang kelima, sebagai inovator dalam pembelajaran, guru bisa mencoba cara-cara baru dalam mengajar agar siswa tidak bosan, misalnya menggunakan permainan edukatif atau video pembelajaran interaktif dalam pembelajaran bahasa Inggris sehingga siswa lebih aktif dan menikmati proses belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru. Kemampuan seorang guru dalam mengajar dipengaruhi oleh beberapa hal, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Beberapa faktor utama yang memengaruhi kemampuan seorang guru yaitu: yang pertama, kualifikasi dan pendidikan semakin tinggi. Pendidikan seorang guru semakin luas pula pengetahuannya tentang cara mengajar yang baik. Guru yang terus mengikuti pelatihan juga lebih paham tentang metode pembelajaran terbaru. Contoh, seorang guru yang mengikuti pelatihan teknologi pendidikan dapat menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif untuk membuat pelajaran lebih menarik bagi siswa. Yang kedua, pengalaman mengajar. Guru yang sudah lama mengajar biasanya lebih terbiasa menangani berbagai situasi di dalam kelas. Mereka lebih cepat memahami kebutuhan siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran. Contohnya,
Contohnya, seorang guru yang sudah berpengalaman akan lebih mudah mengatasi siswa yang sulit berkonsentrasi dengan menggunakan teknik belajar yang lebih aktif seperti diskusi kelompok. Yang ketiga, motivasi dan kreativitas. Guru yang bersemangat dalam mengajar biasanya lebih antusias saat menjelaskan materi, sehingga siswa pun lebih semangat belajar. Kreativitas juga penting agar pembelajaran tidak membosankan. Contohnya, untuk membuat pelajaran sejarah lebih menarik, seorang guru bisa menggunakan cerita atau drama singkat agar siswa lebih mudah memahami kejadian di masa lalu. Yang keempat, literasi digital. Di zaman sekarang, guru perlu bisa menggunakan teknologi dalam mengajar agar pembelajaran lebih efektif dan menarik bagi siswa. Contohnya, seorang guru yang menggunakan video pembelajaran atau kuis interaktif di kelas dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pelajaran. Ada beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Yang kedua, keterampilan menggunakan variasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kelima, keterampilan membimbing diskusi. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu. Yang pertama, keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Apa itu keterampilan bertanya? Bertanya adalah salah satu cara penting untuk berkomunikasi dan belajar. Dengan bertanya, seseorang bisa mencari tahu informasi, menguji pemahamannya, dan bahkan menemukan ide baru. Pertanyaan yang diajukan seseorang juga bisa menunjukkan seberapa dalam pemahamannya tentang suatu topik. Dalam dunia akademik, pertanyaan yang baik bisa menjadi dasar untuk mengembangkan teori atau gagasan baru. Saat seseorang mempelajari teori baru, ia sering membandingkannya dengan pengalaman hidupnya. Semakin banyak pengalaman belajar yang dimiliki, semakin baik pula pertanyaan yang bisa diajukan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bertanya berkaitan dengan seberapa dalam seseorang memahami suatu bidang. Menurut Boswell 2015, ada dua jenis pertanyaan berdasarkan tingkat pemikiran. Pertama, pertanyaan kognitif tingkat rendah. Pertanyaan ini hanya meminta jawaban berdasarkan fakta, seperti mengingat atau memahami informasi dasar. Contoh, siapa penulis novel Laskar Pelangi? Jawabannya hanya memerlukan fakta, dan jawabannya tentu saja Andrea Hirata. Yang kedua, pertanyaan kognitif tingkat tinggi. Pertanyaan ini membutuhkan pemikiran lebih dalam serta menganalisis, mengevaluasi, atau menghubungkan konsep. Contoh, bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kehidupan tokoh dalam novel Laskar Pelangi? Untuk menjawab pertanyaan ini membutuhkan pemikiran lebih dalam dan analisis. Menurut Claassen dalam Savage 1998 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertanyaan yang diajukan siswa, semakin tinggi pula tingkat berpikir mereka. Namun, mengapa siswa sulit mengajukan pertanyaan? Banyak siswa mengalami kesulitan dalam membuat pertanyaan tentang pelajaran. Mereka sering bingung atau tidak tahu bagaimana menyusun pertanyaan yang baik. Hal ini biasanya terjadi karena mereka belum memahami materi dengan baik. Menurut Masur 2007, bertanya bukanlah bakat alami, tetapi keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Dengan latihan yang tepat, seseorang bisa menjadi lebih baik dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Selanjutnya, keterampilan memberi penguatan. Selain keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan juga sangat penting dalam pembelajaran. Penguatan adalah respon positif dari guru untuk menghargai usaha dan perilaku baik siswa agar mereka semakin termotivasi untuk belajar. Jika dilakukan dengan tepat, penguatan bisa membuat siswa lebih percaya diri dan aktif di kelas. Namun masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam memberikan penguatan. Yang pertama yaitu karena kurangnya inovasi dalam mengajar, metode pembelajaran masih tradisional, belum memahami cara memberikan penguatan yang efektif, siswa kurang termotivasi dalam belajar, guru kesulitan dalam memberikan penghargaan kepada siswa. Menurut Usman, ada dua jenis utama penguatan yang bisa diberikan oleh guru. Yang pertama, penguatan verbal atau menggunakan kata-kata. Penguatan ini diberikan melalui ucapan langsung kepada siswa. Contohnya,
contoh kata-kata singkat, bagus, hebat, kamu sudah hampir benar. Dan untuk kalimat panjang, jawabanmu sudah baik tetapi masih perlu diperbaiki di bagian ini. Penguatan ini bisa membantu siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam belajar. Yang kedua, penguatan nonverbal. Tanpa kata-kata, penguatan ini dilakukan dengan gerakan, ekspresi, atau tindakan tertentu seperti pertama, gerakan isyarat, mengangguk, tersenyum, atau mengacungkan jempol untuk menunjukkan apresiasi. Yang kedua, pendekatan fisik. Mendekati siswa yang berusaha menjawab untuk memberikan dukungan. Yang ketiga, sentuhan, menunjuk bahu siswa atau berjabat tangan, namun harus sesuai dengan budaya dan kenyamanan siswa. Yang keempat, aktivitas menyenangkan, memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi untuk memimpin suatu kegiatan. Yang kelima, penguatan dengan simbol, memberikan stiker bintang atau komentar tertulis sebagai bentuk penghargaan. Namun, tidak boleh terlalu sering agar siswa tidak hanya belajar demi hadiah. Yang keenam, penguatan parsial. Jika jawaban siswa belum sempurna, guru bisa mengatakan, jawabanmu sudah baik, tetapi masih perlu disempurnakan. Keterampilan menggunakan variasi dalam mengajar. Agar pembelajaran tetap menarik dan tidak membosankan, guru perlu menggunakan variasi dalam mengajar. Variasi ini bisa berupa perubahan dalam cara mengajar, menggunakan media pembelajaran, atau cara berinteraksi dengan siswa. Tujuannya adalah untuk membuat siswa tetap semangat, fokus, dan aktif dalam belajar. Jika pembelajaran terlalu monoton atau selalu dilakukan dengan cara yang sama, siswa bisa merasa bosan, kurang termotivasi, bahkan sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, guru harus kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh variasi. Menggunakan variasi dalam mengajar memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menghilangkan kebosanan siswa. Jika pembelajaran tidak monoton, siswa akan lebih tertarik dan bersemangat. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Siswa akan lebih antusias untuk memahami materi. Yang ketiga, menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa. Setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Jadi guru perlu menggunakan pendekatan yang bervariasi. Yang keempat, meningkatkan keaktifan siswa. Jika metode pembelajaran menarik, siswa akan lebih banyak berpartisipasi dalam kelas. Menurut para ahli, ada 3 cara utama yang bisa dilakukan guru untuk menerapkan variasi dalam pembelajaran. Yang pertama, variasi gaya mengajar, mengubah intonasi suara seperti kadang pelan, kadang tegas, atau bersemangat. Lalu menggunakan ekspresi wajah yang menarik seperti tersenyum, menunjukkan ekspresi heran, dan lain-lain. Selain itu, menggunakan gerakan tubuh yang dinamis, seperti berjalan ke berbagai sisi kelas, menunjuk siswa, dan lain sebagainya. Contoh, saat menjelaskan cerita sejarah, guru bisa menggunakan suara lantang saat membacakan bagian penting dan suara pelan untuk bagian yang lebih dramatis. Yang kedua, variasi media dan bahan pembelajaran, seperti menggunakan gambar, video, atau alat peraga untuk membantu siswa memahami materi. Menggunakan papan tulis, presentasi interaktif, atau aplikasi pembelajaran agar lebih menarik. Contohnya, saat mengajarkan tentang planet, guru bisa menunjukkan video tata surya agar siswa lebih mudah memahami dan tertarik. Yang ketiga, variasi interaksi dengan siswa, menggunakan berbagai metode belajar seperti diskusi kelompok, tanya jawab, atau kerja kelompok, dan juga melibatkan siswa dalam proyek atau permainan edukatif. Contohnya, dalam pelajaran matematika, guru bisa mengajak siswa bekerja dalam kelompok kecil atau menyelesaikan soal bersama agar mereka lebih aktif. Keterampilan menjelaskan dalam mengajar. Apa itu keterampilan menjelaskan? Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam menyampaikan informasi secara jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh siswa. Tujuan utamanya bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu siswa memahami hubungan antar konsep dan alasan dibalik suatu materi. Jika seorang guru bisa menjelaskan dengan baik, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran, tidak hanya menghafalnya. Lalu, mengapa keterampilan menjelaskan penting bagi guru? Yang pertama, guru sering berbicara dalam kelas.
Sebagian besar komunikasi di kelas berasal dari guru, sehingga cara menjelaskan harus jelas dan menarik. Yang kedua, guru menyampaikan banyak informasi. Agar siswa paham, guru harus bisa menjelaskan dengan efektif. Yang ketiga, penjelasan bisa membingungkan jika tidak tepat. Kadang guru merasa penjelasannya sudah jelas, tapi siswa tetap bingung. Yang keempat, tidak semua siswa bisa belajar sendiri dari buku. Banyak siswa yang perlu penjelasan tambahan untuk memahami materi. Yang kelima, sumber belajar di sekolah terbatas. Guru harus memberikan informasi tambahan yang lebih mudah dipahami. Yang keenam, menjelaskan berbeda dengan bercerita. Menjelaskan harus sistematis dan logis agar siswa mengerti hubungan antara konsep satu dengan lainnya. Apa tujuan keterampilan menjelaskan? Yang pertama, membantu siswa memahami alasan dibalik suatu konsep. Misalnya, bukan hanya mengatakan bahwa air mendidih pada 100 derajat Celcius, tetapi juga menjelaskan mengapa itu terjadi. Yang kedua, memudahkan siswa memahami hukum dan prinsip ilmiah, seperti hukum gravitasi atau prinsip matematika. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir kritis. Penjelasan yang baik membuat siswa bisa menganalisis dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, mendapatkan umpan balik dari siswa. Guru bisa tahu apakah siswa sudah paham atau masih bingung. Yang kelima, mengajarkan cara menggunakan bukti dalam memecahkan masalah. Misalnya, dalam sains, siswa perlu memahami bukti sebelum membuat kesimpulan. Agar penjelasan efektif, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kapan penjelasan diberikan? Bisa di awal, tengah, atau akhir pelajaran tergantung situasi. Yang kedua, penjelasan harus interaktif. Guru perlu bertanya kepada siswa untuk memastikan mereka paham atau belum. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, jangan keluar dari topik utama yang diajarkan. Yang keempat, fleksibel, bisa dijelaskan sesuai pertanyaan siswa atau disiapkan sebelumnya. Yang kelima, bermakna bagi siswa. Hubungan materi dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan siswa agar lebih mudah dipahami. Yang keenam, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman siswa. Ada beberapa komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, merencanakan penjelasan. Guru harus tahu apa yang ingin dijelaskan dan menyesuaikannya dengan kemampuan siswa. Yang kedua, menyajikan penjelasan kejelasan. Gunakan bahasa sederhana, berikan contoh dan susun materi secara beruntun. Contoh dan ilustrasi. Gunakan gambar cerita atau peragaan agar siswa lebih mudah memahami konsep yang sulit. Yang ketiga, penekanan pada hal penting. Ulangi poin penting, gunakan suara yang bervariasi atau gerakan tubuh untuk menarik perhatian siswa. Yang keempat, perorganisasian materi. Hubungkan materi baru dengan yang sudah dipelajari sebelumnya agar siswa lebih mudah mengingat. Yang kelima, memberikan umpan balik. Perhatikan ekspresi siswa, tanyakan apakah mereka paham, dan beri kesempatan mereka bertanya. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, cara guru memulai dan mengakhiri pelajaran sangat penting untuk memastikan siswa memahami materi dengan baik. Membuka pembelajaran bertujuan untuk menarik perhatian siswa, membangkitkan semangat belajar, dan membuat mereka siap menerima materi. Sedangkan menutup pembelajaran bertujuan untuk memastikan siswa benar-benar memahami pelajaran, mengingat kembali poin-poin penting, dan siap melanjutkan ke materi berikutnya. Keterampilan membuka pembelajaran bukan hanya sekedar menyapa siswa atau mencatat kehadiran, tetapi juga harus membuat mereka tertarik dan siap belajar. Tujuan membuka pembelajaran yaitu yang pertama, membersihkan siswa secara mental dan emosional agar mereka fokus dan siap menerima materi. Yang kedua, menarik perhatian dan membangkitkan motivasi supaya siswa lebih semangat dalam belajar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran agar siswa tahu apa yang akan dipelajari dan mengapa itu penting. Yang keempat, memberikan arahan aktivitas supaya siswa memahami apa yang harus mereka lakukan selama pelajaran. Ada cara untuk membuka pembelajaran dengan menarik. Yang pertama, mengajukan pertanyaan pemantik, misalnya, mengapa langit berwarna biru untuk pelajaran sains. Yang kedua, menceritakan kisah inspiratif seperti kisah tokoh terkenal yang berkaitan dengan materi
materi pelajaran. Yang ketiga, menggunakan media visual, menampilkan gambar, video, atau benda nyata yang relevan. Yang keempat, menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari supaya siswa merasa materi itu dekat dengan mereka. Lalu keterampilan menutup pembelajaran, membantu siswa mengingat dan memahami materi lebih dalam. Ini juga kesempatan bagi guru untuk mengevaluasi apakah siswa benar-benar mengerti atau masih ada yang perlu dijelaskan lagi. Tujuan menutup pembelajaran yaitu yang pertama, merangkum materi yang telah diajarkan supaya siswa bisa mengingat kembali poin utama pelajaran. Yang kedua, menguji pemahaman siswa bisa dengan pertanyaan singkat, kuis, atau diskusi ringan. Yang ketiga, membantu siswa menghubungkan materi baru dengan yang lama agar mereka memahami hubungan antar konsep. Yang keempat, memberikan tugas atau arahan untuk belajar lebih lanjut seperti membaca tambahan atau latihan soal. Ada cara untuk menutup pembelajaran dengan efektif. Yang pertama, menyimpulkan materi. Guru bisa bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, memberikan pertanyaan reflektif. Misalnya, bagaimana kalian bisa menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, mengadakan kuis atau diskusi singkat untuk menguji pemahaman siswa. Yang keempat, memberikan tugas atau tantangan. Misalnya, coba cari contoh lain tentang topik ini di rumah. Keterampilan membimbing diskusi. Metode diskusi adalah cara belajar di mana siswa berdiskusi bersama untuk mencari solusi dari suatu masalah. Dalam diskusi, siswa dapat saling bertukar pendapat, melatih berpikir kritis, serta belajar bekerja sama dalam kelompok. Guru berperan sebagai pembimbing yang memastikan diskusi tetap fokus dan berjalan dengan baik. Meskipun begitu, ada kelebihan dan kekurangan dalam metode diskusi. Kelebihannya, yang pertama, melatih berpikir kritis. Siswa belajar melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbicara. Siswa belajar menyampaikan ide dengan jelas. Yang ketiga, membangun sikap toleransi. Siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, melatih kerjasama. Siswa belajar menyelesaikan masalah bersama. Lalu kekurangannya, yang pertama, kurang efektif untuk kelas besar. Diskusi lebih efektif dalam kelompok kecil. Yang kedua, memerlukan referensi yang cukup. Jika tidak ada sumber yang cukup, diskusi bisa kurang berbobot. Yang ketiga, bisa menyimpang dari topik. Jika tidak dipandu dengan baik, siswa bisa membahas hal lain. Yang keempat, memakan waktu lama. Diskusi membutuhkan waktu lebih dibandingkan metode ceramah. Ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru dalam membimbing diskusi. Yang pertama, menjaga fokus diskusi, memastikan siswa tetap membahas topik yang diberikan. Jika diskusi mulai melenceng, guru harus mengarahkannya kembali, memberikan pengantar yang jelas tentang tujuan diskusi. Yang kedua, memperluas pembahasan, menyampaikan informasi tambahan untuk memperkaya diskusi. Yang pertama, minta siswa melihat masalah dari berbagai perspektif. Yang kedua, menanyakan pendapat siswa untuk menggali ide lebih dalam. Ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru dalam membimbing diskusi. Yang pertama, menjaga fokus diskusi, memastikan siswa tetap membahas topik yang diberikan. Jika diskusi mulai melenceng, guru harus mengarahkan kembali, memberikan pengantar yang jelas tentang tujuan diskusi. Yang kedua, memperluas pembahasan, menyampaikan informasi tambahan untuk memperkaya diskusi. Meminta siswa melihat masalah dari berbagai perspektif, menanyakan pendapat siswa untuk menggali ide lebih dalam. Yang ketiga, menganalisis pendapat siswa, membantu siswa membedakan pendapat yang berdasarkan fakta dan opini, mengklarifikasi jawaban yang masih kurang jelas, menghubungkan pendapat siswa yang memiliki kesamaan. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis, seperti mengajukan pertanyaan menentang agar siswa berpikir lebih dalam, memberikan waktu bagi siswa untuk merespon sebelum menjawab, mengapresiasi pendapat siswa agar mereka lebih percaya diri. Yang kelima, memberi kesempatan berpartisipasi untuk semua. Misalnya mendorong siswa yang pendiam untuk ikut berbicara, membantu siswa agar lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, mengatur jalannya diskusi agar tidak didominasi oleh beberapa siswa saja.
Yang keenam, menutup diskusi dengan baik, merangkum poin-poin penting yang telah dibahas, memberikan tugas atau refleksi untuk memperdalam pemahaman, memberikan umpan balik agar diskusi selanjutnya lebih efektif. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tertib agar siswa bisa belajar dengan baik. Guru yang menguasai keterampilan ini dapat mencegah gangguan di kelas, menjaga disiplin, serta membuat pembelajaran lebih menarik. Menurut Zainal Asri 2011, keterampilan mengelola kelas berarti guru harus bisa menciptakan kondisi belajar yang baik, menjaga ketertiban, dan mengatasi masalah yang muncul di kelas. Dengan begitu, siswa bisa tetap fokus dalam belajar. Menurut Usman, pengelolaan kelas memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, tujuan umum, membantu siswa belajar dengan nyaman dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal. Yang kedua, tujuan khusus, membantu siswa dalam menggunakan alat belajar dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, Ahmad 1995 menambahkan bahwa pengelolaan kelas bertujuan untuk membuat suasana belajar yang nyaman dan efektif. Yang kedua, mengatasi hambatan yang bisa mengganggu belajar. Yang ketiga, menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan siswa. Yang keempat, membantu siswa berkembang sesuai dengan latar belakang mereka. Kesimpulannya, pengelolaan kelas bertujuan agar siswa bisa belajar dengan baik tanpa gangguan dan mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, pengelolaan kelas yang efektif. Setiap guru bertanggung jawab dalam mengelola kelasnya agar pembelajaran bisa berjalan lancar. Guru harus memastikan siswa tetap fokus, disiplin, dan aktif dalam belajar. Menurut Mulyasa 2008, pengelolaan kelas yang baik harusnya menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, mengatasi gangguan yang muncul. Yang ketiga, membantu siswa berinteraksi dengan baik. Yang keempat, menggunakan metode pembelajar yang menarik agar siswa tidak bosan. Selain itu, dalam Islam pentingnya pengelolaan kelas juga dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka menciptakan kelas yang baik akan membantu siswa mendapatkan ilmu dengan lebih mudah. Dalam proses belajar ada dua hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan pengajaran. Guru harus menyiapkan materi, memilih metode yang tepat, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang kedua, pengelola kelas. Guru harus menjaga ketertiban, mengatur tempat duduk, dan memastikan semua siswa tetap fokus dalam belajar. Ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang baik agar kelas bisa dikelola dengan baik. Guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bersikap ramah dan antusias. Guru harus bersikap ramah agar siswa merasa nyaman, mengajar dengan semangat supaya siswa ikut termotivasi. Yang kedua, membuat pembelajaran menarik dan menantang. Guru harus membuat pembelajaran yang seru agar siswa tidak bosan. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode mengajar. Gunakan metode berbeda seperti diskusi, praktik langsung, atau permainan agar siswa lebih tertarik. Yang keempat, fleksibel dalam mengajar. Guru harus bisa menyesuaikan cara mengajar dengan kondisi kelas. Yang kelima, memberikan pujian dan motivasi, fokus pada perilaku baik siswa dan beri mereka penghargaan agar lebih semangat belajar. Yang keenam, menanamkan disiplin dengan cara yang positif. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam kedisiplinan sehingga siswa juga belajar untuk bertanggung jawab. Menurut Anita 2008, guru yang bisa mengelola kelas dengan baik akan membantu suasana belajar menjadi lebih kondusif, meningkatkan semangat siswa, serta membantu mereka memahami pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu adalah kemampuan seorang guru dalam memberikan pembelajaran yang lebih fokus kepada siswa, baik dalam kelompok kecil 3-8 orang maupun secara individu 1 orang. Menurut Sulastri dan Mohdanang, keterampilan ini merupakan salah satu keterampilan mengajar
mengajar yang paling kompleks, sebab guru harus mampu memperhatikan setiap siswa secara lebih dekat, memahami kebutuhan mereka, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif. Secara sederhana, metode ini membantu siswa belajar lebih baik karena guru dapat memberikan perhatian khusus dan membimbing yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ada manfaat dan keunggulan mengajar kelompok kecil dan individu. Yang pertama, siswa lebih aktif. Mereka lebih mudah bertanya dan berdiskusi. Yang kedua, belajar lebih fokus. Guru bisa memberikan perhatian lebih kepada setiap siswa. Yang ketiga, memahami materi lebih dalam karena diskusi lebih intensif. Yang keempat, guru lebih mudah mengatasi kesulitan belajar siswa. Bisa menyesuaikan metode mengajar sesuai kebutuhan individu. Yang kelima, siswa lebih percaya diri karena mereka merasa lebih diperhatikan dan didukung. Bagaimana guru bisa mengajar dengan efektif? Agar metode ini berhasil, guru harus memiliki beberapa keterampilan penting. Yang pertama, mengorganisasi siswa, mengelompokkan siswa dengan tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, mengatur interaksi agar tetap kondusif. Yang kedua, pendekatan personal, memahami karakter dan kebutuhan belajar setiap siswa, memberikan perhatian khusus kepada yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, membimbing siswa dengan baik, memberikan arahan yang jelas, memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan sumber belajar yang menarik, menggunakan berbagai metode dan teknologi seperti Google Classroom, Zoom, atau WhatsApp untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda. Ada yang lebih suka belajar dengan gambar, ada yang lebih mudah memahami dengan membaca, dan ada yang lebih suka praktik langsung. Guru perlu memahami perbedaan ini agar bisa memberikan bimbingan yang paling sesuai dengan pendekatan ini. Siswa akan lebih termotivasi dalam belajar karena mereka merasa didukung dan diperhatikan. Selain itu, pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil belajarnya lebih maksimal. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.